Saudara terkasih, ketika mujizat sedang terjadi dalam hidup kita, sakit disembuhkan, berkat begitu melimpah, akan dengan sangat mudah kita berkata, Tuhan, Engkau baik, Tuhan, Engkau sangat baik bagiku. Namun, bagaimana ketika semua hal itu tidak terjadi dalam hidupmu? Bagaimana dengan setiap tarikan dan hembusan nafas? Bagaimana dengan detak jantung yang berdetak dalam hidupmu? Sadarilah saudara, kita hidup, kita ada hari ini, semua karena kemurahan-Nya. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, aku ada, semuanya karena kasih, semua karena kasih. Hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami hidup hanya kemurahan-Mu, Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, sama-sama katakan, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat
teramat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih, terima kasih-Ku. Engkau sangat baik, hanya padamu, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau baik, Engkau baik, Yesus. Engkau sangat baik, Engkau sangat baik. Oh, Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, satu hal yang kami tahu, kami percaya, Engkau Tuhan yang tetap baik, sangat baik, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih. Oh, terima kasih Yesus. Engkau baik, Engkau sangat baik. Haleluya. Engkau baik bagiku, Engkau baik bagiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang baik. Tak terbayang
Shalom dan selamat pagi untuk kita semua, jemaat dan keluarga besar GCB CCK. Pagi hari ini kita akan mengambil bahagian dalam perjamuan kudus dan kita lihat apa tujuan kita mengambil bahagian di dalam perjamuan kudus ini ialah sebuah perintah Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan juga kepada kita semua supaya kita melakukan ini untuk memperingati tentang arti kematian Tuhan Yesus. Saudara, saya akan baca beberapa penjelasan terlebih dahulu. Tuhan Yesus menyuruh kita memperingati Dia dengan mengambil bahagian dalam perjamuan ini dengan cara yang sederhana. Perjamuan ini melambangkan bagi kita arti kematiannya. Roti yang dipecahkan ini melambangkan tubuhnya yang telah dipecahkan oleh karena kita. Dan minuman ini melambangkan darahnya yang tertumpah untuk keampunan dosa kita. Semua orang yang hadir pada hari ini yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus sebagai Juru Selamatnya dan sudah dibaptis sebagai kesaksian tentang imannya kepada Kristus di hadapan umum, dipersilakan mengambil bahagian dalam perjamuan ini. Tetapi terlebih dahulu mari kita masing-masing memeriksa hati kita dan mengakui dosa kita kepada Allah supaya jangan kita menghadap meja Tuhan ini tanpa sedia. Mari kita renung sejenak dulu hidup kita di hadapan Tuhan. Bapa di surga, waktu ini kami mau mengambil bahagian untuk makan dan minum dari perjamuan kudus ini. Tetapi terlebih dahulu kami serahkan setiap pribadi kami dalam tangan Tuhan. Kami mengakui dan kami mau memohon pengampunan, penyucian dari kelemahan dan pelanggaran serta dosa kami di hadapan Tuhan, sehingga waktu kami mengambil dalam perjamuan kudus ini, maka kami tidak merasa bersalah atau rasa tertuduh, karena kami yakin dan percaya Tuhan menghapus dan menyucikan kami, mengampuni kami dari setiap dosa kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya dasari dulu pembacaan firman Tuhan sebelum kita makan dan minum. Dalam Matius 26 ayat yang ke-26 sehingga ayat 29. Demikian firman Tuhan. Penetapan perjamuan malam. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti. Ini rotinya. Dan mengucap berkat dan memecah-mecahkannya. Dan memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah dan makanlah, inilah tubuhku. Mari kita pegang roti ini dan kita sedia untuk mau makan dari lambang makna dari tubuh Kristus melalui dengan roti ini. Saya ulangi kata-kata Tuhan Yesus. Ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti dan mengucap berkat dan memecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan sama-sama. Mari kita perhati dalam ayat yang ke-27.
Sesudah itu ia mengambil cawan. Mari kita pegang cawan. Mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Saya ulangi ayat 27. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini." Mari kita minum sama-sama. Bapa, dalam nama Yesus, kami sudah mengambil bahagian dalam perjamuan ini. Kami sudah makan dan minum, dan kami terima dengan ucapan syukur untuk roti dan air ini yang melambangkan tubuh dan darah Yesus yang mengampuni kami dan menyucikan segala dosa kami. Terima kasih ya Tuhan, melalui dengan pengorbanan dan kematian-Mu di atas kayu salib, dan terus dengan kebangkitan-Mu, itu membawa kami dengan perdamaian, dan hidup kami disatukan di dalam kesatuan tubuh Kristus, dan kami mendapat pengampunan yang secara total di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami terus doakan supaya iman kami tetap, kami akan menceritakan atau bersaksi tentang kematian Tuhan Yesus dalam hidup kami kepada banyak orang, sehingga orang-orang yang belum mengenal Engkau dapat dijangkau dan diselamatkan dari pemberitaan dan arti dari Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami sekali lagi mengucap syukur semua ini dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom dan selamat pagi jemaat ISIB Sisi Kelang. Terima kasih atas kepimpinan karena menjemput saya untuk menyampaikan firman Tuhan untuk saudara pagi ini. Tentunya kebanyakan berada di rumah masing-masing dan mungkin ada yang di tempat kerja atau bersama-sama dengan kawan-kawan di tempat lain. Dimanapun juga saudara dan saudari berada, saya harap dapat mengikuti pemberitaan firman Tuhan ini dengan setia dan tenang sampai selesai. Anggaplah rumah masing-masing seperti rumah Tuhan atau gereja, dan amalkan disiplin yang tinggi sementara mendengar firman Tuhan. Saya sampaikan firman Tuhan ini harus melalui udara karena keadaan untuk saat ini tidak mengizinkan kita untuk beribadah secara fisikal, dan tentunya penguasa-penguasa di udara coba menyekat firman Tuhan ini untuk disampaikan kepada pendengaran saudara. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, kita sedang menyaksikan perubahan cara-cara manusia menjalankan kehidupan harian. Bahkan kita sendiri sedang mempraktikkan perubahan-perubahan ini. Semuanya diakibatkan oleh satu virus yang sangat kecil dan tidak kelihatan pun, tetapi sudah membuat jutaan manusia sakit dan membunuh ratusan ribu manusia di seluruh dunia. Itulah virus panggilan dengan satu kata, corona. Dalam konteks gereja, belum pernah terjadi di mana-mana gereja di seluruh dunia ditutup sampai berbulan-bulan, termasuk gereja kita sendiri, ISIB CCK
kelak. Dan mungkin keadaan ini akan berlarutan sampai berbulan-bulan lagi. Kita tidak tahu sampai bila keadaan seperti sekarang ini akan berakhir. Namun satu hal yang kita tahu bahwa corona akan terus berada bersama dengan manusia dalam tempo 2 atau 3 tahun lagi. Sebelum vaksin dapat ditemukan. Hal ini dinyatakan sendiri oleh WHO atau World Health Organization yang memantau kesehatan dan perubatan dunia bangsa-bangsa bersatu. Tapi kalaupun vaksin ini dapat ditemukan, namun lebih menakutkan lagi jika teori-teori konspirasi yang kita baca setiap hari itu benar-benar berlaku. Kita sudah memasuki bulan yang ke-9, tidak dapat mengadakan ibadah secara fisikal, pertemuan-temuan doa, pertemuan keluarga, pembelajaran Alkitab, kelompok-kelompok sel, dan aktiviti-aktiviti lain karena terpaksa tunduk kepada ketetapan-ketetapan yang dibuat oleh manusia. Kita menjalani kehidupan harian kita dengan SOP yang wajib kita patuhi. Dunia sudah berubah dan cara manusia menjalankan kehidupan harian sudah berubah. Kalau dahulu orang bersin, kita katakan haleluya semoga panjang umur. Sekarang orang bersin dianggap bergejala penyakit COVID-19 dan sedang sakit yang membawa maut. Manusia sedang dilanda dengan prasangka. Dahulu kita katakan bersatu kita teguh. Sekarang kita berkumpul, kita jatuh sakit. Bahasa manusia sudah berubah. Dahulu kita gembira jika ada kawan-kawan ingin mengunjungi kita. Sekarang kita risau menyambut mereka karena jangan-jangan mereka membawa virus berjangkit. Manusia sedang hidup dalam kerisauan. Dulu, kalau kita bertemu dengan teman-teman kita, dengan sukacita kita berselaman erat-erat. Sekarang cukup bagi isyarat tangan dan menundukkan kepala atau meletakkan tangan di dada dan cepat-cepat lari. Manusia sedang kebingungan. Dulu minyak wangi kita bawa kemana-mana dalam handbag atau saku seluar. Tapi sekarang sanitizer yang dibawa kemana-mana. Dunia sedang dilanda dengan ketakutan. Dahulu senyuman kita berikan setiap kali kita bertemu. Tetapi sekarang pelitup muka kita berikan. Dan kadang-kadang kita tidak tahu siapa di hadapan kita sebab hanya mata yang kelihatan. Dunia sedang dalam proses menanam benih kesombongan. Dulu istilah negatif membawa arti yang tidak baik. Tapi sekarang keputusan negatif yang diharap-harapkan manusia. Dahulu positif itu baik. Tetapi sekarang positif menakutkan. Dunia sudah terbalik. Dahulu pulang rumah melawat orang tua membawa kebahagiaan. Sekarang melawat orang tua disangka membawa penderitaan. Dunia sedang sakit. Saudara sekalian, kalaulah kehidupan seperti ini kita jalani sekarang ini berterusan. Apakah masih ada harapan untuk kita kembali kepada kehidupan Kristen kita sebelum tercetusnya COVID-19? Mari kita buka Alkitab kita dan lihat pada Mazmur 137. Satu Mazmur yang ditulis oleh Nabi Yeremia untuk Raja Daud.
Mazmur luahan hati dan perasaan orang Israel dalam masa-masa pembuangan dan diperlambahkan di Babel. Mari kita baca bersama-sama. Tajuk firman Tuhan yang saya mau sampaikan pada hari ini adalah masih ada harapan. Masih ada harapan. Ayat 1 mengatakan, di tepi-tepi sungai di Babylon kita duduk dan meratap, apabila kita terkenang akan Sion. Kita menggantungkan kecapi pada pokok gandarusa di sana, dan tidak memainkannya lagi. Orang yang menawan kita menyuruh kita menyanyi, mereka menyuruh kita menghiburkan mereka. Nyanyikanlah lagu tentang Sion untuk kami, kata mereka. Bagaimanakah kita dapat menyanyi lagu Tuhan di negeri asing? Biar aku tidak dapat memainkan kecapi lagi jika aku melupakan engkau di Yerusalem. Biar aku tidak dapat menyanyi lagi jika aku tidak mengingati engkau. Engkaulah puncak kegembiraanku. Ingatlah ya Tuhan apa yang dilakukan orang Edom pada waktu Yerusalem ditawan. Ingatlah bagaimana mereka berkata, robohkan Yerusalem sampai musnah sama sekali. Hai orang Babel, kamu akan dimusnahkan. Berbahagialah orang yang membalas perbuatan kamu terhadap kami. Berbahagialah orang yang merampas baik kamu, lalu menghempaskan mereka pada batu. Saudara-saudari, Mazmur ini adalah suatu luahan hati melalui satu lagu oleh Nabi Yeremia. Setelah bangsa Israel dari Yehuda ditawan oleh Raja Nebukadnezar dan dibawa ke perlombaan di Babel selama 70 tahun, yaitu pada abad yang ke-6 sebelum Tuhan Yesus dilahirkan. Mazmur luahan hati tentang keinginan yang begitu tinggi untuk kembali ke Yerusalem dan menjalani kehidupan seperti sebelum mereka dibawa ke perlombaan di Babel. Mereka amat rindu beribadah kepada Tuhan dengan mempersembahkan kurban kepada Tuhan di rumah Tuhan, memuji-muji Tuhan sambil menari dengan memainkan tamborin dan rebana, dan diiringi dengan alat-alat musik yang lengkap bersama dengan kecapi. Mereka rindu bersusil di halaman rumah Tuhan, berdoa sambil membaca dan berdiskusi firman Tuhan. Luahan hati ini diungkapkan melalui lagu dan dinyanyikan bukan di rumah Tuhan, bukan di gereja, tetapi di tepi sungai Efrata di Babylon. Selama 70 tahun dalam tawanan, mereka tidak ada tempat beribadah, walaupun mereka ditempatkan di kuil-kuil penyembahan berhala dan bebas menyembah Tuhan di situ. Namun atas dasar iman dan kepercayaan mereka kepada Tuhan Allah yang mereka imani, Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub, mereka memilih untuk memuji-muji Tuhan di tempat lain, yaitu di tepi-tepi sungai di Babylon. Boleh saja mereka menyembah Tuhan di kuil-kuil berhala tempat mereka tinggal, tetapi mereka memilih untuk tidak mengasosiasikan diri mereka sedikit pun dengan tempat-tempat penyembahan berhala. Mari kita lihat bersama-sama dengan lebih dekat Mazmur 137.
Ayat 1 dan 4 memberikan gambaran kepada kita tentang keadaan orang Israel di Babylon. Tangisan mereka, kesedihan mereka, kekecewaan mereka, dan keputusasaan mereka. Mereka meluahkan perasaan mereka bahwa mereka tidak punya harapan sedikit pun. Di tepi-tepi sungai di Babylon, kita duduk dan meratap dan menangis apabila kita terkenang akan Sion. Di sana kita boleh bersosial di halaman rumah Tuhan. Di sana kita bebas mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Di sana kita bergembira menyanyikan lagu-lagu Tuhan. Tetapi di sini kita menggantungkan kecapi pada pokok-pokok ganda rusa dan tidak memainkannya lagi. Dalam keadaan kecewa dan putus asa, tiada masa depan. Mereka tidak ada keinginan untuk memainkan kecapi karena mereka terlalu sedih. Orang yang menawan mereka menyuruh mereka menyanyi. Mereka menyuruh mereka menghiburkan mereka dengan berkata, "Nyanyikanlah lagu tentang Sion untuk kami." Bagaimanakah kita dapat menyanyikan lagu Tuhan di negeri asing? Kita menjadi hamba di sini menderita, tidak ada masa depan yang cerah. Demikian gambaran keadaan umat Israel di dalam perhambaan di Babel. Ayat 5 dan 6 saya melihat suatu tekan dan ajakan untuk tidak melupakan Yerusalem. Biarlah aku tidak dapat memainkan kecapi lagi jika aku melupakan engkau di Yerusalem. Nah saudara, kenapa Yerusalem tidak dapat dilupakan? Karena di situ berdiri rumah Tuhan yang megah, tempat mereka berdoa, menjadi kebanggaan mereka. Tempat mereka mempersembahkan kurban-kurban kepada Tuhan. Ayat 6, biar aku tidak dapat menyanyi lagi jika aku tidak mengingati engkau. Engkaulah sumber kegembiraanku. Suatu pernyataan betapa pentingnya mengingat-ingati Tuhan setiap masa. Di mana saja kita berada, pada bila-bila masa, dalam semua keadaan apapun, baik susah, senang, sekalipun menderita putus asa, kecewa seakan hilang harapan, tetapi mengingat-ingati dan mengikuti Tuhan. Karena dialah Tuhan sumber kekuatan dan kegembiraan. Mengingatkan saya sebuah pujian tahun 80-an yang berkata, bukan semua jalan di dunia menuntun ke sorga. Desiran angin nan mesra menghayunmu ke sorga. Semua lorong di bumi harus kau jalani bersama dengan sesama menuju pada Bapa. Semua permatang sawah menanti telapakmu, derita riah bersama meringankan langkahmu. Semua bunga ikut menyanyi, gembira hatiku. Semua rumput pun riang-riang, Tuhan sumber gembiraku. Ayat 7 adalah imbasan kembali bagaimana Yerusalem jatuh dan diperlakukan oleh Raja Nebukadnezar. Ingatlah aku ya Tuhan, apa yang dilakukan orang Edom pada waktu Yerusalem ditawan.
Ingatlah bagaimana mereka berkata, robohkan Yerusalem sampai musnah sama sekali. Peristiwa ini, saudara, dicatat dalam 2 Tawarik pasal 36 ayat 13 dan 21, di mana ia mencatatkan bagaimana Raja Nebukadnezar memperlakukan kota Yerusalem dan orang-orang yang ada di dalamnya dengan keizinan Tuhan, karena orang-orang Israel di Yehuda sudah menyimpang daripada hukum-hukum Tuhan. Mereka tidak menghormati Tuhan lagi. Mereka tidak setia lagi kepada Tuhan mereka. Oleh itu Tuhan mendatangkan Raja Babilonia untuk menyerang mereka. Raja Babilonia membunuh kaum belia Yehuda, bahkan orang berada di dalam rumah Tuhan. Raja tidak mengasihi sesiapapun, muda atau tua, lelaki atau perempuan, orang sakit ataupun orang sehat. Allah menyerahkan mereka semua kepada Raja Babylon. Perkakas-perkakas di rumah Tuhan dan barang-barang berharga yang ada di situ, harta benda raja dan para pegawainya, dirampas oleh Raja Babilonia, lalu dibawa ke Babel. Raja itu merobohkan tembok kota Yerusalem dan membakar kota itu, termasuk rumah Tuhan dan semua istana, bersama-sama barang-barang berharga di istana. Raja Babilonia membawa semua orang yang masih hidup di kota itu ke Babilonia. Mereka dipaksa menjadi abdi. Dengan demikian berlakulah apa yang difirmankan Tuhan melalui Nabi Yeremia. Ayat 8 dan 9 adalah suatu nubuatan dan keyakinan akan pembalasan Tuhan atas kejahatan yang dahsyat dilakukan Babel. Hai orang Babel, kamu akan dimusnahkan. Berbahagialah orang yang membalas perbuatan kamu terhadap kami. Berbahagialah orang yang merampas baik kamu lalu menghempas mereka pada batu. Nubuatan ini digenapi pada tahun 550 sebelum Tuhan Yesus dilahirkan. Apabila kerajaan Media Persia di bawah Raja Kores mengalahkan kerajaan Babilonia, merebut takhta kerajaan Babilonia dan menjadi kuasa besar dunia. Dalam 2 Tawarik pasal 36 ayat 22 dan 23 dicatat bahwa pada tahun pertama pemerintahan Raja Kores, Raja Persia, Tuhan menepati firman-Nya yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Tuhan menggerakkan hati Kores supaya mengeluarkan titah bertulis untuk dibacakan kepada seluruh kerajaan Raja Kores. Bunyi surat itu demikian. Inilah titah Raja Kores, Raja Persia. Tuhan Allah penguasa di surga telah menjadikan beta penguasa seluruh bumi. Dia telah memberikan tugas kepada beta untuk membina sebuah rumah baginya di Yerusalem, di wilayah Yehuda. Oleh itu kamu semua yang menjadi umat Allah mesti kembali ke sana. Semoga Tuhan Allah kamu menyertai kamu. Dalam keadaan orang Israel yang susah, kecewa, putus asa, persekitaran dan situasi yang tidak menyenangkan, dan tidak ada harapan untuk kembali kepada kehidupan seperti di Yerusalem sebelum mereka ditawan. Apakah harapan yang Tuhan janjikan kepada umat Israel? Nah, mari kita lihat firman Tuhan dalam Yeremia pasal 29 ayat 10 sampai ayat yang ke-11.
Tuhan berfirman, apabila genap masa 70 tahun bagi Babilonia, aku akan memperhatikan kamu lagi dan menepati janjiku untuk membawa kamu pulang. Aku sendiri tahu akan rancanganku untuk kamu. Ini berarti, saudara, dalam kesengsaraan, keputusasaan, seakan tiada harapan, Tuhan sudah mengatur rancangannya untuk umat Israel. Rancangan itu bukan untuk mencelakakan mereka, tetapi untuk kemakmuran mereka dan untuk memberikan masa depan yang mereka harap-harapkan. Nah, apakah masa depan yang orang Israel ini harap-harapkan? Mereka mengharapkan untuk kembali ke Yerusalem, agar mereka boleh bersosial lagi dan boleh berjalan bersama-sama dengan rakan-rakan yang lain ke Bukit Sion, tempat di mana letaknya rumah Tuhan, untuk memuji-muji Tuhan, untuk berdoa, dan untuk mempersembahkan korban bagi Tuhan. Seterusnya Tuhan memberikan 5 janji kepada Israel. Mari kita lihat ayat 12. Barulah kamu akan tahu dan berseru kepadaku. Janji yang pertama. Kamu akan datang untuk berdoa kepadaku dan aku akan menjawab doa kamu. Nah, saudaraku, di tengah-tengah kesengsaraan, di tengah-tengah keperitan, rupa-rupanya Tuhan masih menjawab doa umatnya. Dan itulah janji yang pertama yang Tuhan berikan kepada orang Israel yang dalam pembuangan itu. Ayat 13 mengandungi janji yang kedua. Kamu akan mencari aku dan kamu akan menemui aku karena kamu mencari aku dengan sungguh-sungguh. Kamu akan mencari aku dan kamu akan menemui aku. Aku sebenarnya, Tuhan sebenarnya tidak berubah, saudara. Apapun juga keadaan orang Israel, Tuhan tetap ada bersama-sama dengan mereka. Kalaulah mereka mencari Tuhan di dalam kesengsaraan mereka, Tuhan tetap menemui Tuhan mereka. Ayat yang ke-14, janji yang ketiga. Sesungguhnya kamu akan menemui aku. Aku akan mengembalikan kamu ke tanah kamu. Aku akan mengembalikan kamu ke tanah kamu. Ini satu pengharapan yang sebenarnya diberikan Tuhan kepada bangsa Israel yang di dalam tawanan. Tetapi oleh karena mereka dikuasai oleh kesengsaraan, keperitan hidup, kesedihan, environment yang tidak kondusif, tidak menyenangkan. Mereka berpikir bahwa Tuhan tidak ada bersama-sama dengan mereka lagi. Tetapi sebenarnya Tuhan tetap sama dan tidak pernah meninggalkan umatnya. Janji yang keempat, aku akan mengumpulkan kamu dari setiap negeri dan setiap tempat aku mencerai-beraikan kamu. Kamu akan
dikumpulkan di setiap negeri. Untuk tujuan apa, saudara? Janji yang kelima. Aku akan membawa kamu pulang ke negeri asal kamu. Aku Tuhan telah berfirman. 5 janji ini diberikan kepada orang Israel yang hidup di dalam kesengsaraan, yang hidup di dalam penderitaan. Kesimpulannya, dalam kesusahan apapun, keputusan seberat manapun, pengharapan pudar sekalipun bagi orang-orang Israel, tetapi bagi Tuhan mereka masih ada harapan. Bahkan di dalam keadaan seperti ini, Tuhan sebenarnya sudah mengatur rencananya untuk mereka. Begitu juga bagi kita pada hari-hari ini, saudara. Apakah yang kita harapkan? Kita mengharapkan bahwa suatu masa kita akan kembali beribadah bersama-sama di gereja secara fisikal. Kita dikenakan banyak syarat-syarat untuk menjalani kehidupan kita setiap hari. Nah, namun demikian, firman Tuhan jelas mengatakan bahwa kita harus melihat bahwa di saat keadaan gereja kita kusum selama hampir 9 bulan, tetapi pada masa yang sama, Tuhan sedang merancang apa yang terbaik bagi kita dan gerejanya. Haleluya. Bandingkan keadaan orang Israel ini dengan kita sekarang. Ada persamaannya, cuma perbedaannya kita belum sampai meratap karena pergumulan dan penderitaan yang amat berat. Memang pada hari-hari ini ada banyak larangan ini dari pihak-pihak yang berkuasa dan wajib kita patuhi, tetapi masih kita boleh bergerak walaupun terbatas. Pergerakan harian kita dihadkan, tetapi masih ada tempo yang ditetapkan. EMCO dilanjutkan beberapa kali. Dan yang terbaru dilanjutkan lagi selama 14 hari. Kita dilarang mengunjungi kawan-kawan, alih-alih keluarga di tempat lain, di luar kawasan. Tetapi kita masih boleh bermesej dan bertanyakan kabar. Dan kita tahu bagaimana keadaan mereka. Kita kekurangan makanan. Ada orang yang menghantar makanan. Kita kekurangan uang untuk keperluan harian. Ada orang yang sedia memberi kita pinjam. Atau dengan sukarela memberi kita pemberian kasih. Bagaimanapun, bagi setengah orang, hal-hal yang sebegini menjadi masalah yang besar. Persoalannya, apakah masih ada harapan yang Tuhan janjikan pada waktu-waktu kita dalam keadaan dan situasi sebegini? Kesusahan demi kesusahan silih berganti, kesukaran hidup tidak berkesudahan, masalah dan penderitaan bertubi-tubi. Kita menangis, meratap karena kekecewaan yang amat berat, dan putus asa dan hilang harapan. Dalam keadaan apapun, saudara, kita sedih karena kita kehilangan sesuatu yang sangat kita hargai dan cintai. Kita difitnah, kita diperlekehkan, mungkin kita dituduh hal-hal yang bukan-bukan dan tanpa sebab. Jawabannya, di dalam Tuhan masih ada
harapan. Saya ulangi sekali lagi, di dalam Tuhan masih ada harapan. Kita sudah melihat bagaimana keadaan bangsa Israel yang ditindas, diperhambahkan, diinjik, dan dihina. Mereka menderita, namun Tuhan menjanjikan mereka suatu masa depan yang mereka harap-harapkan. Masa depan itu untuk kemakmuran, kesejahteraan, keamanan, sosioekonomi yang baik. Saudara-saudari yang saya kasihi, demikian juga kita pada hari-hari ini masih ada harapan untuk kita kembali kepada kehidupan kita sebelum COVID-19 tercetus. Ada harapan bagi semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, karena hanya di tangannya pengharapan itu terletak untuk kita capai bersama-sama. Saudara dan saudari, jangan kita sekali-kali meninggalkan Tuhan pada saat-saat kita di dalam kesusahan, pada saat-saat kita dalam penderitaan putus asa. Pada waktu itulah Tuhan sedang merancang masa depan kita, masa depan yang kita harap-harapkan. Marilah kita bersama-sama mencapai harapan itu. Dan harapan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena memperingatkan kami bahwa ada pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di saat-saat kami hidup di dalam ketakutan, di dalam situasi yang tidak menyenangkan kami, di saat-saat kami hidup di dalam kesusahan, pergumulan yang amat berat, Tuhan tetap memberikan harapan buat kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini Engkau meteraikan dalam hati setiap jemaat-Mu yang sudah mendengarkan. Biarlah firman-Mu itu Tuhan akan bertumbuh dan berbuah berlipat kali ganda dalam kehidupan setiap jemaat-Mu yang telah menyambut firman Tuhan ini dengan hati yang terbuka dan sukacita. Terima kasih Tuhan atas janji-Mu bahwa apabila firman Tuhan diberitakan dimanapun, dalam keadaan apapun, di mana saja, dengan cara apapun, firman Tuhan tidak akan kembali kepadamu dengan sia-sia. Berkatilah jemaat-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Saya berdoa untuk kesehatan mereka, kesehatan secara fisikal dan kesehatan secara rohani. Walaupun sudah lama kami tidak berkumpul bersama-sama sebagai satu umat-Mu, tapi biarlah firman Tuhan membuat mereka mengingat-ingati Tuhan dalam segala situasi. Jauhkan mereka Tuhan daripada virus-virus, penyakit-penyakit yang membahayakan hidup mereka, yang membahayakan tubuh mereka. Kiranya mereka selalu berada di hadirat-Mu, terpelihara di dalam naungan sayap-Mu, aman di dalam perlindungan-Mu. Saya berdoa untuk kepimpinan gereja ini, khususnya pastor gereja ini. Biarlah Tuhan akan memberi mereka hikmat, kebijaksanaan, dan kekuatan supaya mereka tetap berusaha
untuk berkomunikasi dengan jemaat mereka setiap masa. Terima kasih Tuhan, ikatkanlah kepimpinan gereja ini dalam kasih Tuhan, supaya mereka tidak dapat dipisahkan untuk mengasihi sesama dan pertama sekali untuk mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah menyertai kami dalam pemberitaan firman-Mu. Di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah berdoa. Amin. Terima kasih sekali lagi karena mendengar pemberitaan firman Tuhan. Kalau Tuhan izinkan, kita akan bertemu kembali pada masa-masa yang akan datang. Shalom dan selamat beristirahat bersama-sama dengan keluarga.